Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novlis Desianti Moreko dengan stambuk A41120026. Saya mahasiswa dari kelas PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pengertian karakter. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Kedua, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Pengertian anak berkebutuhan khusus secara umum, anak berkebutuhan khusus atau yang sering disingkat sebagai ABK adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Adapun anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, tunanetra. Karakteristik anak tunanetra menurut Somantri 2012 yaitu dikatakan tunanetra bila ketajaman penglihatannya kurang dari 6/21. Artinya berdasarkan tes, anak hanya mampu membaca atau dibaca pada jarak 21 meter yang diukur dengan Tenselen Card. Berdasarkan acuan tersebut, anak tunanetra dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu buta. Jika anak tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar atau visumnya. 2. Low vision, jika anak masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar tapi ketajamannya lebih dari 6/21, atau jika anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Indra penglihatan memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan informasi dan pengalaman. Seseorang yang mengalami gangguan penglihatan baik sebagaimana ataupun dalam pengalaman, mengalami hambatan, keterbatasan dalam pengalaman, kemampuan bergerak dalam lingkungan, serta interaksi dalam lingkungan. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari dalam kandungan ataupun benturan keras yang menyebabkan kerusakan pada organ pendengaran. Dan yang ketiga, tunagrita. Klasifikasi anak tunagrita menurut AAMD dan PP nomor 72 tahun 1991 dalam Amin 1995. Klasifikasi anak tunagrita terbagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, tunagrita ringan. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini meskipun kecerdasannya dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pembelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja. Dan yang kedua, tunagrita sedang. Anak tunagrita sedang memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai suatu tingkat tanggung jawab sosial, dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan. Dan yang ketiga, tunagrita berat dan sangat berat. Ada anak yang tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih, mengurus diri sendiri, melakukan sosialisasi, dan bekerja.
Di antara mereka sampai batas tertentu ada yang dapat mengurus diri sendiri dan dapat berkomunikasi menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas. Dan yang keempat, Down syndrome. Down syndrome adalah gangguan genetika pada umumnya yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik tertentu yang disebabkan abnormalitas perkembangan kromosom. Down syndrome disebut juga penyakit genetik karena gangguan kromosom. Anak-anak dengan Down syndrome sangat membutuhkan bimbingan jauh melebihi anak normal lainnya. Perkembangan mereka dalam berbagai aspek memerlukan waktu dan mereka akan menjalaninya bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang keempat, tunadaksa. Klasifikasi anak tunadaksa dilihat dari sistem kelainannya. Pada dasarnya, kelainan pada anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kelainan pada sistem cerebral, dan yang kedua kelainan pada sistem otot dan rangka. Yang kelima, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Berkesulitan belajar atau lamban belajar. Seseorang dapat dikatakan berkesulitan belajar atau lamban belajar jika ia memiliki IQ normal, namun jika dibandingkan dengan teman sebayanya, ia mengalami keterlambatan dalam proses pemahaman pembelajaran. Dan yang selanjutnya, autis. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks, yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Autisme yang timbul kemudian terjadi setelah anak agak besar dikarenakan kelainan jaringan otak yang terjadi setelah anak lahir. Hal ini akan mempersulit dalam hal pembelajaran, pelatihan, dan pelayanan pendidikan untuk mengubah perilakunya yang sudah melekat. Sekian dan terima kasih.